Film diawali dengan memperlihatkan sebuah helikopter medis milik pasukan bantuan keamanan internasional di bawah komando divisi Spanyol. Bantuan medis tersebut diketahui mendarat di salah satu daerah konflik perang di Afghanistan. Di sana mereka berupaya untuk menyelamatkan seorang anak laki-laki yang luka parah. Namun sang pilot heli bernama Louis meminta krunya untuk segera naik heli dan pergi meninggalkan tempat itu karena terlihat konflik senjata masih terus berlangsung. Para pemberontak juga berupaya menjatuhkan heli. Setelah dirasa aman, Kapten Isabel terus berupaya memberikan perawatan lanjutan untuk menyelamatkan nyawa anak itu. Namun sayangnya karena luka yang cukup parah, anak itu pun gagal mereka selamatkan. Scene kemudian berlanjut di pangkalan militer Afghanistan pada tanggal 12 Agustus 2012. Di sana Kapten Isabel dikenalkan dengan seorang perawat baru yang bernama prajurit Sanchez. Sanchez yang baru pertama kali menjalani tugas sebagai tim medis langsung diberi pengarahan oleh Kapten Isabel terkait tugas dan juga alat peralatan medik yang akan mereka gunakan. Singkat cerita, di suatu tempat di utara Afghanistan pada jam 5 sore, terlihat pasukan gabungan bantuan keamanan internasional melakukan perjalanan dengan berkonvoi. Saat berjalan beriringan sambil memantau, tidak lama kemudian kita diperlihatkan dengan salah satu anggota pasukan divisi Spanyol yang bernama Letnan Conte. Dia yang menerima laporan diberitahu jika tidak ada serangan. Rupanya kendaraan itu meledak akibat menginjak ranjau darat. Dia kemudian ditemui oleh atasannya yang memintanya untuk mencari zona pendaratan yang aman untuk mengevakuasi korban yang terluka. Satu platoon tim sniper dan satu orang penerjemah bernama Rashid dititipkan oleh atasannya. Lalu atasannya dan beberapa pasukannya melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, tim medik Spanyol diberangkatkan dari pangkalan menuju ke lokasi kejadian. Kapten Louis yang terhubung dengan Letnan Conte memberitahunya jika mereka akan tiba dalam 9 menit ke depan. Kapten Isabel yang bersama tim medik juga diberitahu jika ada 2 orang tentara Amerika yang terluka dan 1 orang luka memar serius di bagian dada dan sesak nafas. Singkat perjalanan, tim medis pun tiba di lokasi kejadian dan bersiap untuk mendarat. Namun karena medan yang berdebu menghalangi pandangan Kapten Louis, untungnya tidak ada yang terluka parah dalam insiden itu. Mereka kemudian segera keluar dari heli. Lalu Kapten Isabel bersama Sanchez pergi memeriksa 2 orang tentara Amerika yang terluka dan memberikan perawatan lanjutan. Di saat yang sama, Kapten Louis menghubungi pusat komando. Pusat komando yang menerima laporan meminta Mayor Ledesma untuk segera berangkat mengevakuasi tim medik dan tentara Amerika yang terluka. Dia juga diberitahu setelah melakukan evakuasi, helikopter itu harus diledakkan dan ditinggalkan. Namun mendengar itu, Mayor Ledesma menolak. Menurutnya helikopter itu hanya bagian roda saja dan baling-baling yang rusak. Harusnya helikopter itu dibawa ke pangkalan dan masih bisa diperbaiki agar bisa dipergunakan kembali sebagaimana mestinya. Dia juga mengatakan jika helikopter itu ditinggalkan, maka pihak musuh akan mengklaim jika mereka telah menembak jatuh helikopter tersebut, dan ini akan menjadi citra buruk bagi pasukan bantuan internasional. Mendengar itu, atasannya akhirnya menyetujui rencananya. Atasannya kemudian memberitahu Kapten Isabel jika mereka berencana untuk memperbaiki helikopter itu di pangkalan. Namun tentu butuh waktu. Untuk itu Isabel dan timnya diminta untuk menginap 1 malam di sana.
Sementara Ledesma yang terhubung dengan Louis meminta Louis untuk mengurangi bobot helikopter tersebut. Berat helikopter itu harus berkurang 1.500 kilo agar memungkinkan untuk dievakuasi. Kemudian Letnan Conte bersama tim sniper sudah bersiap di ketinggian untuk memantau area sekitar dari potensi adanya pergerakan musuh. Di saat yang sama, terlihat mereka mulai mengurangi beban helikopter, yakni tahap awal dengan mencoba melepas bagian rotor helikopter. Lalu tidak lama kemudian, Conte menerima laporan dari tim sniper dari jarak radius 300 meter. Mereka melihat adanya seorang pria sedang memantau mereka dari kejauhan. Mendengar itu, Conte dan rekannya yang bergerak untuk melihat pria tersebut bertanya kepada tim sniper apakah pria itu bersenjata. Mereka tidak melihat adanya senjata di tangan pria itu. Namun rekannya yang bernama Bull punya firasat buruk. Dia kemudian memberitahu Conte agar jangan biarkan pria itu pergi. Conte kemudian menghubungi pusat komando dan meminta agar dilakukan pemantauan melalui satelit. Tujuannya untuk membantu mereka memantau pergerakan pria tersebut. Namun Bull yang tak sabaran dengan senapannya mulai membidik pria itu. Melihat itu, Rashid si penerjemah kemudian mendekat ke arah pria itu dan mencoba untuk mengusirnya. Melalui satelit, pusat komando yang melihat pergerakan mencurigakan memberikan laporan kepada Conte jika pria itu bukanlah pengembala, karena mana ada pengembala yang memanjakan ternaknya memboncengnya dengan motor. Mendengar laporan itu, Conte kemudian memerintahkan timnya untuk bersiaga penuh karena musuh telah mengetahui posisi mereka. Sementara itu di pangkalan, Ledesma dan timnya mulai menghitung dan kalkulasi, bersepakat akan mengangkat helikopter dengan menggunakan 2 tali yang akan diikat di bagian baling-baling helikopter. Selanjutnya, Conte menemui Louis dan menanyakan butuh waktu berapa lama lagi untuk melepas bagian helikopter. Namun Louis mengatakan ini butuh waktu sampai besok siang. Conte kemudian meminta 1 orang penembak dari tim Louis untuk bergabung dengan tim sniper. Seorang penembak wanita bernama Sabrina pun diperintahkan untuk bertugas. Singkat cerita, di pangkalan, Ledesma meminta izin untuk segera berangkat agar mereka bisa tiba di lokasi insiden saat fajar. Dan setelah mendapat izin, terlihat mereka pun bersiap untuk berangkat. Di tengah sepinya malam, tim sniper memantau adanya pergerakan dari kejauhan. Terlihat satu kendaraan roda 2 bergerak mendekat ke arah mereka, lalu kemudian kembali menjauh. Conte kemudian menerima laporan dari pusat komando melalui citra satelit. Terlihat pergerakan musuh yang diketahui merupakan para pasukan Taliban. Dikonfirmasi total musuh yang berada di balik bukit berjumlah 47 orang. Mendengar itu, Conte kemudian memerintahkan timnya untuk bersiaga akan kemungkinan terjadinya serangan. Dan benar saja, terlihat musuh secara perlahan mulai mendekat ke arah mereka. Akibat dari serangan itu, diketahui 3 orang rekan mereka terluka. Isabel dan tim medis pun bergegas untuk memberikan pertolongan. Namun tidak lama kemudian, Conte kembali menerima panggilan dari pusat komando. Dia diberitahu melalui citra satelit terlihat pergerakan musuh. Namun kali ini jumlahnya bertambah berkali-kali lipat. Dikonfirmasi total musuh di sana ada sekitar 200 orang jumlahnya dan terus bertambah semakin banyak yang berdatangan. Sepertinya pihak musuh sedang bersiap untuk melakukan serangan lanjutan dengan mengepung lokasi insiden saat fajar.
Conte kemudian diberitahu oleh atasannya jika serangan musuh semakin besar, maka dia diperintahkan untuk meledakkan helikopter itu dan segera mengevakuasi semua pasukan dan meninggalkan tempat itu menggunakan kendaraan. Dia pun kemudian menemui Isabel dan Louis lalu memberitahu mereka untuk memindahkan korban yang terluka agar dirawat dalam kendaraan. Sementara itu di pusat komando diketahui jika tentara Amerika tidak dapat mengirimkan helikopter Apache untuk memberikan bantuan untuk mereka. Untuk itu mereka akan mengerahkan beberapa helikopter Tiger ke lokasi insiden untuk memberikan bantuan serangan udara. Sementara di TKP terlihat korban yang terluka diberikan perawatan lanjutan. Pada kesempatan itu, Louis menghubungi Ledesma dan memberitahunya jika sejauh ini mereka hanya bisa mengurangi bobot helikopter seberat 650 kilo. Setibanya di pos tempur terdepan Balamurgo, Ledesma kembali diberitahu terkait titik lokasi tempat pendaratan helikopter nantinya. Di sana terkadang angin sangat kencang dan dipenuhi dengan debu yang jelas akan menghalangi jarak pandang. Lalu setelah itu, Ledesma meminta untuk disiapkan amunisi peluru tambahan, makanan, dan juga minuman. Mereka akan segera kembali melanjutkan perjalanan saat fajar tiba. Singkat cerita, saat fajar menyingsing dari citra satelit, terlihat pasukan Taliban bergerak dan berpencar untuk memulai serangan. Mendengar laporan itu, Conte dan pasukannya pun bersiaga penuh untuk bersiap berperang. Di saat yang sama, Ledesma dan timnya pun juga bersiap untuk berangkat. Tidak lama kemudian saatnya pun tiba. Melalui teropong dari balik bukit, terlihat jelas para pasukan Taliban bergerak maju mendekat ke arah mereka dari sisi utara dan juga sisi selatan. Mengetahui ancaman sudah depan mata, terpojok karena amunisi yang menipis, mereka pun menghentikan serangan. Namun tidak lama kemudian, dari kejauhan terlihat dua helikopter Tiger datang ke sana untuk memberikan bantuan serangan udara. Helikopter Chinook yang dikendarai oleh Ledesma dan timnya pun juga tiba di sana. Conte kemudian memerintahkan dua kendaraan untuk membuat perimeter di sekitar area helikopter. Satu helikopter Chinook kemudian kembali mengudara untuk mengamankan area agar Ledesma dan timnya bisa mengangkut helikopter yang rusak itu tanpa gangguan. Alfa 1, aquí control. Hemos abierto una ventana. Dengan perlahan dan sangat hati-hati dan penuh perhitungan, mereka pun mulai mengevakuasi helikopter itu. Namun tampaknya tidak mudah seperti yang direncanakan, debu yang cukup tebal menghalangi pandangan mereka. Pada percobaan pertama, tampaknya gagal untuk dilakukan. Ledesma dan timnya kemudian memutuskan untuk mendarat. Sementara itu, dua helikopter Tiger memutuskan kembali ke pangkalan karena mereka kehabisan bahan bakar. Ledesma kemudian menemui mereka dan memberitahunya jika evakuasi helikopter tidak memungkinkan untuk dilakukan. Dia lalu meminta Conte dan timnya untuk meledakkan helikopter itu. Namun Conte menolak. Dia mengatakan, kalian harus tetap sesuai rencana awal. Heli itu harus bisa dievakuasi kembali ke pangkalan. Lalu tidak lama kemudian, setelah melihat tali senapan dari salah satu tim sniper, Ledesma akhirnya mendapatkan ide baru. Dua tali kabel yang sebelumnya mereka gunakan akan disambung menjadi satu tali. Dengan begitu, tali kabel akan lebih panjang sekitar 50 meter, sehingga jarak helikopternya dengan potensi debu yang tebal tidak akan menghalangi pandangannya. Dengan segera mereka kembali mencoba untuk mengevakuasi helikopter yang rusak. Korban yang terluka juga diangkut naik helikopter. Sementara Conte dan timnya tetap siaga penuh mengamankan area dari potensi serangan. Helikopter Chinook akhirnya kembali ke posisi semula dan bersiap untuk melakukan evakuasi. Setelah distabilkan di udara, kabel pun diturunkan.
Lalu tidak lama kemudian, pusat komando mengkonfirmasi jika pasukan Taliban kembali mendekat dan mencoba menggagalkan proses evakuasi sehingga pertempuran pun kembali terjadi. Setelah berhasil mengevakuasi helikopter dan juga korban yang terluka, Conte dan timnya kemudian bergegas meninggalkan tempat itu. Namun tampaknya pasukan Taliban tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Mereka menghalangi jalan sembari terus menghujani pasukan Spanyol dengan peluru. Hingga akhirnya mereka pun kembali terjebak. Isabel yang melihat itu kemudian memberitahu Louis dan Louis kemudian memberitahu Ledesma. Mendengar laporan itu, Ledesma memutuskan untuk kembali. Tapi mau tidak mau, terlebih dulu mereka harus melepaskan ikatan helikopter agar mereka bisa mengevakuasi Conte dan timnya. Namun tidak lama kemudian, dari kejauhan terlihat satu helikopter Tiger mendekat ke arah musuh dan inilah yang terjadi. Mereka pun akhirnya berhasil pergi meninggalkan tempat itu. Okelah dulur, dan film ini pun udahan bor. Nah itulah dulur seluruh arus cerita film Zona Hostil tahun 2017. Jika ada kritik, kesalahan maupun saran silahkan tulis di komentar. Sekian dari saya, Steve Dula Austin, undur diri dan mengucapkan terima kasih.